Nah, kembali ke tahun 98, Wangso yang belum putus sekolah segera berlari ke rumahnya melaporkan kalau rentenir akan segera datang. Alhasil, Wonso jadi bahan pelampiasan rentenir itu. Mirisnya, meskipun sudah terluka, ibunya yang sembunyi di kandang anjing masih saja nggak mau keluar. Dan sekarang, ibunya kena karma, hanya bisa minta maaf atas semua kesalahannya. Awalnya, Wonso nggak peduli, tapi melihat ibunya sakaratul maut, ia seketika histeris. Karena waktu itu, ibunya sebenarnya minjam duit rentenir demi beli tiket mereka berdua ke Amerika. Yah, Wonso sih ngerti, meskipun ibunya agak lain. Tapi karena ibunya jugalah, ia bisa sukses sampai sekarang. Ingin minta maaf, tapi terlambat. Ibunya kini pergi untuk selamanya. Nah, setelah tenang, kakaknya pun menyuruh Wonso pulang aja. Cukup dialah yang mengurus pemakaman sang ibu. Toh, Mak Lampir sudah memerintahkan untuk merahasiakan keberadaan sang ibu. Karena bagi Mak Lampir tuh, popularitas Wonso jauh lebih penting daripada memanusiakan Wonso. Di mana saat Wonso kembali, Mak Lampir menyuruhnya ikut dalam pertemuan dengan kedubes Tiongkok besok. Ngancam akan mengurung kakak Wonso jika bisnis kosmetik itu gagal. Membuat Wonso nggak berkutik. Alhasil, hanya Yunso yang melepas kepergian sang ibu. Sementara Wonso yang sangat sedih harus tersenyum di pertemuan itu melobi kedubes Tiongkok yang akhirnya menerima kosmetik si Marcona di negaranya. Setelahnya, Wonso hanya termenung di kamar menatap abu sang ibu. Dan untuk melepas kesedihannya, malam itu juga ia meminta Doyong mengantarnya. Tentunya mereka mematikan ponsel dan GPS biar nggak dilacak. Tapi pastinya mata-mata Mak Lampir gak berhenti mengawasi. Sementara Par yang gak mendeteksi GPS Wonso jelas panik, segera menyuruh anggotanya mencari. Nah, paginya mereka pun sampai di tujuan yang gak lain adalah rumah Wonso dulu. Setidaknya Wonso dapat memberi penghormatan terakhir kepada ibunya dengan mengembalikan ke asalnya. Hidup sederhana tapi bahagia, berbeda dengan sekarang. Banyak duit justru membuat hubungan mereka hancur. Doyon sendiri gak melepaskan kesempatan itu, segera memberikan bahunya. Jelas dong, perempuan mana yang gak nangis mendengar kata seperti itu. Namun mereka gak sadar dengan seseorang yang memotret. Setelah itu, Wonso pun menyemayamkan abu ibunya di danau, berjanji akan membalas si Mak Lampir yang telah membuat ibunya begitu. Yah, meskipun ibunya agak lain nih, tapi bagi Wonso, ibu tetaplah seorang ibu. Masalahnya, foto-foto itu sudah sampai di hadapan Mak Lampir, membuat alisnya berkerut. Singkatnya, sekembalinya mereka, seluruh keluarga sudah menunggu. Bahkan si buaya gondrong gak mampu menahan emosinya. Berbeda dengan Mak Lampir yang langsung memanggil si Park ke ruangannya, menjelaskan bahwa Wonso pasti akan menghalangi pemecatan itu, memerintahkan si Park untuk memanggil si buaya ke hadapannya. Yah, sesuai dugaannya, Wonso yang gelisah langsung ke kamar Doyon, membuat Doyon gak mampu menahan perasaannya lagi. Yah, Doyong gak tega melihat Wonso menyakiti diri sendiri. Marah mengapa keluarga konglomerat itu gak menganggap Wonso seperti manusia. Sampai-sampai nih gak membiarkan Wonso ke pemakaman ibunya. Wonso sih jujur dengan perasaannya. Tapi sebelum menerima cinta Doyon, ia memintanya untuk membuktikan kecurigaan itu terlebih dahulu. Agar ia bisa percaya. Jadi sebelum Doyon membuktikan, ia tetap akan menganggap orang yang menyerangnya adalah ISIS. Di lain sisi, Mak Lampir langsung menggampar anaknya yang sangat bego. Mengapa menunjukkan kecemburuan di hadapan Wonso tadi? Yah, bagi Mak Lampir, perasaan cinta atau semacamnya gak terlalu penting. Karena yang terpenting sekarang, ia tetap harus menjaga Wonso di sisinya sebagai satu-satunya orang yang dapat mencuci uang mereka. Tapi mereka juga gak boleh membuat Wonso merasa sangat dibutuhkan. Jangan sampai nih Wonso ngelunjak. Hanya saja jika Wonso nggak bisa dikontrol lagi, satu-satunya cara hanyalah kematian. Sedangkan Doyon menunjukkan video Om Burhan yang meninggal di tempat lain, menjelaskan semuanya bagaimana sahabatnya Udin yang menemukan video itu akhirnya tewas dibunuh oleh pembunuh bayaran yang menyerang Wonso di Filipina. Membuat Wonso terkejut, namun ia meminta Doyon untuk mencari lebih banyak petunjuk sampai ia percaya 100%.
Namun tiba-tiba si Park nongol, tapi bukannya kabur. Wonso yang gak ingin Park curiga hanya beralasan kalau mereka lagi membahas penyerangan ISIS kemarin. Jadi ia melarang Park memecat Doyoung karena hanya Doyoung yang dapat melindunginya dari ISIS. Anjir, kasihan banget ISIS difitnah habis-habisan dalam drama ini. Nah, tengah malamnya Doyoung langsung bergerak segera ke kasino geng 8 bintang yang ada di Korsel, ingin menemui bosnya. Tapi bos yang melihat dari CCTV menyuruh anak buahnya mengusir Doyoung. Setelahnya bos tadi melapor ke Park sehingga tahulah si Park kalau Doyoung tuh ada tujuan lain kerja di sana. Besoknya Wonso menemui kakaknya membahas masalah kosmetik Marcona yang harus ia halangi. Ya, jika kosmetik itu gagal di pasaran Tiongkok, maka investasi Marcona sebesar 200 miliar di pasar bebas cukai akan terbuang percuma. Dan pastinya Yongmin yang menjadi ancaman terberat posisi Wonso di yayasan akan nampak seperti orang bego. Atau dengan kata lain nih, rencana si mak lampir akan gagal. Alhasil Wonso pun segera menemui pemilik kosmetik saingan. Sementara Doyoung dipanggil si Park terkait kedatangannya di kasino itu, sehingga 마닐라에서 발성복 도박장 가셨던 거 다 알고 있습니다. 누가 그래? 봤습니다. 제가 직접. 뭐? ya Doyoung akhirnya jujur dengan kecurigaannya kepada Park yang menjadi penyebab kematian Udin. Tapi jelas saja si Park mengelak, ngaku kalau uang yang diberikan ke mafia hanyalah dana taktis yang ingin dicuci si buaya secara diam-diam dari mak lampir. Namun saat Doyoung menyinggung kematian Om Burhan, si Park seketika marah. Alasan kalau tempat kematian pimpinan memang sengaja dipalsukan akibat pimpinan meninggalnya ketika skidi pub dengan wanita lain. Pokoknya Park ingin Doyoung ngerti bahwa yang dilakukannya gak ada hubungannya dengan kejahatan, utamanya kematian si Udin. Tapi pastinya Doyoung gak percaya gitu aja. Singkatnya, video Wonso sebagai bintang iklan kosmetik saingan menyala di mana-mana, dan sebagai panutan wanita karir, kosmetik tersebut ludes gak sampai sejam, membuat Marcona ngamuk menyuruh Wonso menjelaskan semua itu di hadapan mak lampir. Tapi Wonso mah pura-pura bego, alasan kalau komisi penjualan kosmetik itu untuk donasi vaksin di Afrika. Tapi kan Marcona gak percaya, sehingga terjadilah perdebatan sakit. Apalagi si buaya juga datang membela bininya. 오한수 씨 남편이랑 나랑 원래 정략 결혼 준비했던 거 아나? Jadi alasan mengapa si Kim dan adiknya gak akur adalah karena warisan dan Marcona. Ya, awalnya Marcona dijodohkan dengan si Kim, tapi karena seleb yang meninggal itu setelah tidur dengan si Kim, membuat keluarga Marcona menolak perjodohan tersebut. Namun si Yongmin yang kesal dengan kakaknya yang selalu dinomorsatukan, bahkan perusahaan itu nantinya akan diwariskan kepada Kim, akhirnya memutuskan untuk menikahi Marcona, ingin membuktikan kalau dirinya lebih hebat dari kakaknya. Makanya sekarang nih, ia sangat berambisi dengan bisnis kosmetik itu. Namun akibat ulah Wonso, Marcona yang sejak awal merasa lebih hebat dari keluarga itu langsung marah, gak hanya membentak mak lampir, tapi juga si Yongmin. Kan si buaya sangat bersyukur ya gak berjodoh dengan Marcona yang gila itu. Ya, beginilah yang terjadi jika selalu makan duit haram. Meskipun saudara, mereka tega saling menjatuhkan demi ambisi masing-masing. Singkatnya, Wonso pun sibuk dengan aktivitasnya sebagai direktur yayasan. Namun di jalan, sosok misterius terlihat menerbangkan drone untuk menyerang Wonso. Beruntung, Doyoung yang tersadar dapat menghindarinya. Nah, meskipun berkali-kali menghindar, drone bom itu terus berdatangan tanpa henti, membuat Doyoung lengah. Dan sosok misterius itu rupanya adalah Lee Jin. Beruntung si Doyoung masih dapat bangkit, segera membawa Wonso pergi jauh dari sana untuk menghindari ledakan mobil. Tapi tetap aja pecahan kaca mengenai punggungnya. Namun ia nggak peduli. Yang penting mah Wonso selamat dari kejadian naas itu sebagai wujud cintanya. Nah, mereka pun dilarikan ke rumah sakit, di mana Lee Jin juga di sana mengawasi Doyoung yang tengah dioperasi. Park sendiri terlihat panik, tanda kalau dia nggak tahu apa yang dilakukan Lee Jin. Untungnya sih operasi Doyoung berjalan lancar, namun Lee Jin terlihat merencanakan sesuatu. Sedangkan Wonso yang bangun langsung teringat dengan Doyoung.
Tapi karena si buaya ada di depannya, ia berusaha menahan perasaan gelisahnya. Sementara di luar, wartawan sudah ramai berkerumun, di mana Wati dan emaknya seketika punya ide memanggil salah satu wartawan di sana. Nah, ketika Doyon sendiri, Legend nampaknya ingin membunuhnya. Namun, ya untungnya si buaya datang ingin menyaksikan pengorbanan Doyon yang melindungi bininya, membuatnya semakin curiga kalau ada sesuatu antara Doyon dan Wonso. Legend pun terlihat menghubungi seseorang, ngelaporin misinya yang gagal. Sedangkan Wati dan emaknya membocorkan ke wartawan kalau Wati itu adalah selingkuhan Om Burhan dan mereka ke sana untuk menjenguk mantunya, si Wonso. Menyuruh wartawan memotretnya seperti paparazi. Yah, mereka ingin diakui sebagai keluarga Huaing, gak peduli sebagai apa, yang penting mah bisa kaya dengan mudah. Besoknya, sang jenderal muncul di istana menemui Mak Lampir terkait penyerangan Wonso kemarin, berjanji akan segera menangkap pelakunya. Yah, meskipun Mak Lampir ingin Wonso mati, tapi tidak sekarang. Artinya yang menyuruh Legend bukanlah Mak Lampir. Namun ada yang aneh dengan Sihan setelah memberikan sesajen kepada jenderal. Ia mulai mengarahkan kalau pelakunya adalah ISIS. 내가 보기엔 아이시스 쪽 같은데. Sementara di rumah sakit, setelah memastikan suaminya sudah pulang, Wonso pun ke ruangan Doyon. Tapi rupanya si Doyon sudah baikan, di mana ia ada di luar menerima rekaman CCTV saat diserang kemarin. Begitupun dengan si Park yang telah memeriksa rekaman CCTV, melapor kepada buaya bahwa pelakunya tuh terlihat menggunakan motor. Namun si buaya gak terlalu mikirin itu, lagi-lagi menyuruh Park membawa uang setas kepada geng 8 bintang yang ada di Korea. Yah, Park hanya tahu kalau itu uang untuk dicuci, tapi setelah mendengar pernyataan Doyon kemarin, ia pun mulai curiga apa jangan-jangan si buaya yang menyuruh seseorang membunuh Wonso. Tapi meskipun si buaya merahasiakan kiriman uang itu, Mak Lampir dan Han jelas mengetahuinya, yakin kalau si buaya mempersiapkan itu untuk mengelabui mereka. Hanya saja ada yang aneh dengan pembicaraan dua orang ini ketika membahas Yongmin yang ingin dijadikan direktur yayasan. 걔는 왜 그래? 뭘 자꾸 이렇게 바래? 누굴 닮아 그렇게 욕심이 많은 건지. Wah, sepertinya ada bau-bau perselingkihan ini. Dan sepertinya juga si buaya tahu itu. Terbukti ia menyuruh Yunso untuk selalu mengawasi pengacara Han. Singkatnya, Markona dan Yongmin marah kepada Han yang sudah menjanjikan kelancaran bisnis kosmetik itu. Yah, ulah Wonso yang jadi bintang iklan kosmetik saingan membuat kosmetik mereka jadi terancam. Padahal nggak lama lagi akan dipasarkan di Tiongkok. Dan Yongmin mulai mengungkit posisinya sebagai anak kedua yang selalu menerima sisa dari si buaya. Bahkan ingin dijadikan direktur yayasan demi melancarkan pencucian uang yang nantinya tuh akan dikuasai si buaya, membuat Han terdiam. Yah, jika diperhatikan percakapan Han dan Mak Lampir sebelumnya, sepertinya Yongmin ini bukan anak Om Burhan, tapi anaknya si Han. Dan sekarang Yongmin gak mau pusing. Pokoknya si Han harus menyuruh Wonso melancarkan bisnis kosmetik mereka. Menariknya ketika si Han pergi, 응 자기야 지금 내려갈게. 나가서 봐 핸드폰을! lah Markona lebih menyala lagi dong. Selengki secara terang-terangan di depan suaminya. Pantas aja mereka belum punya anak. Toh pernikahan mereka hanyalah sebatas bisnis. Singkatnya, Wonso yang sudah bisa pulang gak lupa menjenguk Doyon. Berkata kalau sejak insiden kemarin, ia sudah percaya, atau dengan kata lain, Wonso menerima cinta Doyon. Meskipun dirinya masih berstatus istri si buaya gondrong. Nah, sesampainya di rumah, Mak Lampir lagi-lagi berbuat ulah, berniat melancarkan urusan si Wati yang juga pengen berinvestasi di bisnis bebas cukai mereka. Yah, Mak Lampir memasang opsi jika saja bisnis kosmetik itu gagal. Lagian, ayah Wati dulunya mantan hakim Mahkamah Agung dan kakak tiri Wati adalah manajer keuangan terkenal di Hong Kong. Tapi pastinya Wonso gak ngebiarin itu, segera menemui Wati, melarangnya berinvestasi. Jika tidak, maka Wonso akan mengusir Wati dari rumahnya. Tentunya Wati akan dipisahkan dari anaknya. Setelah itu, Wonso pun meminta kakaknya untuk mengambil buku besar aliran dana taktis yang dipegang si Han. Pokoknya Wonso kini siap menyerang, tapi Hyunso menolak karena itu terlalu berbahaya. Malamnya, dugaan sebelumnya terbukti di mana Mak Lampir diam-diam ke kamar si Han
dengan sebuah anggur merah. Dan si buaya hanya terpaku melihat mereka. Teringat saat kecil dulu, ia juga memergoki perselingkihan itu. Tapi emaknya nggak peduli. 아시면 어떡해요? 알어. 네 아버지. Mirisnya, si kampret yang bangun hanya menatapnya sebentar, lalu ngorok lagi macam babi. Jadi wajar dong, si Kim berakhir jadi buaya juga. Bahkan sepertinya ia berniat membalas si Han. Anjay, drama ini benar-benar penuh dosa, perselingkihan di luar Nurul. Sementara Wonso menemui Doyeon, memintanya mengambil buku besar di kamar si Han. Alhasil, besoknya Doyeon mempelajari CCTV di istana itu. Ngerti kalau satu-satunya tempat yang gak ada CCTV-nya hanyalah daerah sekitar kamar si Han. Artinya disitulah pertemuan ilegal dan suap-suap sesajen dilakukan. Tapi yang lebih penting dari itu, ia harus masuk ke sana. Sayangnya Dogi penjaga gak berhenti mengaum, membuat Legend tersadar dengan apa yang dilakukan Doyeon. Nah, untuk lolos dari si anjing, Doyeon pun menutup kamera CCTV di parkiran, lalu mengambil handuk si Han yang tersimpan di mobil. Dengan begitu, si anjing pun gak marah lagi. Tapi sayangnya, pintunya hanya dapat dibuka dengan sidik jari Han. Sehingga Doyeon diam-diam ke dapur mencari gelas si kampret itu. Gampang sih mengetahuinya, cari aja gelas yang ujungnya bergambar bibir. Toh, si Han gak berhenti menggunakan pelembab. Alhasil, Doyeon pun mampu membuat jari palsu dengan sidik jari si Han. Sehingga ia akhirnya dapat masuk ke sana menemukan sebuah berangkas. Namun berangkas itu gak bisa terbuka dengan sidik jari tersebut. Masalahnya, Legend melaporkan itu kepada Han. Di saat yang sama, Doyeon menaruh kamera di jam tidur biar dapat melihat kode berangkas itu. Tapi ketika ingin keluar, ia akhirnya mendapat buku besar yang dimaksud. Untungnya Doyeon pergi sebelum si Han datang, di mana si Han segera memeriksa berangkasnya. Lega karena gak ada yang hilang. Tapi tersadar buku besar di dekat pintu itu sudah gak ada. Ia cukup marah. Nah, Doyeon pun menunjukkan buku itu, tapi dirinya yang harus menyimpannya karena gak mau Wonso dalam bahaya. Namun, kejaksaan tiba-tiba datang menangkap Yunso atas tuduhan penggelapan dana yayasan, membuat mereka bingung dengan apa yang terjadi.